apa kabar? Puji Tuhan, pagi hari ini Miss Norvin sangat senang, sangat bahagia bisa berjumpa dengan anak-anak di rumah. Anak-anak sudah memuji memuliakan nama Tuhan, anak-anak sudah menyenangkan hati Tuhan. Tibalah saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, puji Tuhan anak-anak semuanya, cerita firman Tuhan pagi hari ini tentang buah-buah roh. Nah, 9 buah roh ini adalah cerita firman Tuhan di bulan September ini. Anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari setiap hari Jumat datang kepada hari Jumat. Sudah dijelaskan secara terperinci oleh guru-guru dari buah roh yang pertama sampai buah roh yang ke-9. Ayo, masih ingat apa aja buah-buah roh itu? Anak-anak di rumah masih ingat? Ayo kita sebutkan satu persatu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua. Buka suara, sebutkan 9 buah-buah roh. Dari mulai buah roh yang pertama. Ayo sama-sama, Miss Norvin akan pimpin anak-anak menyebutkan. Buah roh yang pertama adalah benar, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Ke-9, penguasaan diri. Puji Tuhan, anak-anak hebat. Anak-anak bisa menyebutkan 9 buah roh ini. Puji Tuhan, anak-anak semuanya, 9 buah roh ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita harus memiliki 9 buah roh ini. Mungkin anak-anak semua, kita semua orang dewasa pun belum sempurna, belum memiliki 9 buah roh ini. Tetapi ketika kita minta sama Tuhan dari hari datang kepada hari, Tuhan bimbing, Tuhan tolong, Tuhan lengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan 9 buah roh ini, maka Tuhan akan menolong anak-anak semua. Tuhan akan memberikan, melengkapi kita semua dengan ke-9 buah roh ini. Kenapa kita harus memiliki 9 buah roh ini? Ketika kita ada 9 buah roh ini dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Orang lain akan senang bergaul dengan kita. Orang lain akan merasa terberkati. Orang lain akan merasa ada sesuatu yang lain dari kehidupan kita. Ketika berbicara, ketika ngobrol dengan anak-anak, ketika ngobrol dengan kita, orang lain akan merasa sangat diberkati. Yang dalam keadaan kesusahan akan merasa ada penghiburan ya, karena anak-anak memiliki 9 buah roh. 9 buah roh ini, yang pertama, anak-anak sudah dijelaskan oleh guru-guru tentang buah roh pertama adalah kasih. Nah, anak-anak harus memiliki kasih, mengasihi sesama manusia, mengasihi juga musuh. Walaupun ada orang yang memusuhi, ada orang yang membenci, kita tetap mengasihi, dan terlebih mengasihi Tuhan. Ya, ini harus ada. Kita harus mengasihi sesama, mengasihi musuh pun iya, terlebih mengasihi Tuhan. Buah roh yang kedua, sukacita. Nah, anak-anak tetap tersenyum, tetap bahagia dalam segala hal ya, tetap tersenyum walaupun mungkin anak-anak baru dimarahin oleh orang tua karena mungkin ada yang anak-anak kesalahan yang kita buat yang tanpa disengajaannya kita dimarahin. Kita nggak boleh cemberut. Anak-anak tidak boleh cemberut. Anak-anak tetap tersenyum. Anak-anak terus bersukacita. Oh, terima kasih Tuhan, saya dimarahin karena supaya mau merubah saya. Ya, jangan marah sama mama papa. Mama saya galak. Mama saya begini, mama saya begitu. Jangan anak-anak. Anak-anak tetap bersukacita. Anak-anak harus tahu bahwa kalau mama marah atau kalau guru marah, mengingatkan itu karena sayang kepada anak-anak. Buah roh yang ketiga yaitu apa? Damai sejahtera. Harus ada damai dalam kehidupan anak-anak semua. Ketika ada masalah dengan teman, belajarlah berdamai. Ketika ada masalah dengan adik atau kakak, belajarlah berdamai. Jangan kita menyimpan marah apalagi dendam ya. Anak-anak tidak boleh ada itu. Anak-anak harus minta, Tuhan beri hatiku damai sejahtera. Walaupun tadi saya kesel karena adik saya bikin saya kesel atau kakak saya bikin saya marah. Anak-anak minta, Tuhan beri saya damai sejahtera. Saya bisa mengampuni, saya bisa menyayangi mereka. Nah, ini buah roh itu harus ada. Buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Nah, masih ada hubungan dengan damai sejahtera. Ketika ada kesabaran, ada buah roh kesabaran ya. Ketika ada anak-anak disakiti, anak-anak tetap ada kesabaran ya. Buah roh yang kelima yaitu kemurahan.
Ya, anak-anak senang memberi, senang membantu teman yang dalam keadaan kesusahan. Itu buah roh kemurahan ada dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak akan terus mempunyai hati yang murah hati kepada teman-teman, kepada orang yang sedang dalam keadaan kesusahan. Buah roh yang keenam yaitu kebaikan, suka menolong teman, ya, baik, berbuat baik terus, ya, walaupun anak mungkin menerima hal yang buruk, dijahatin oleh teman, anak-anak tetap karena memiliki buah roh kebaikan, anak tetap berbuat kebaikan, ya, kepada orang-orang yang di luar sana. Buah roh yang ketujuh yaitu kesetiaan. Setia sama siapa? Setia sama Tuhan yang terutama. Anak-anak setia baca Alkitab, setia berdoa, setia beribadah, setia sama Tuhan, ya. Anak-anak akan setia juga sama orang tua. Kalau setia sama Tuhan, anak-anak rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Sebelum tidur anak-anak berdoa, baca Alkitab. Miss Norvin kan selalu kasih tahu, sebelum tidur berdoa, dan sebelum selesai berdoa anak-anak baca Alkitab. Baca Alkitab satu pasal. Setiap hari anak-anak penuhi perbendaharaan hatimu dengan firman Tuhan, maka buah-buah roh terus akan ada dalam kehidupan anak-anak. Setia sama Tuhan, setia juga kepada orang tua. Ketika orang tua dalam keadaan sibuk, anak-anak karena setia sama orang tua membantu tanpa disuruh. Anak-anak bantu, bereskan tempat tidur sendiri, bereskan buku-buku ketika sudah selesai belajar. Kalau anak-anak sudah bisa cuci piring selesai makan. Anak-anak lihat lantai sudah kotor, anak-anak bisa nyapu. Ya, itu setia sama orang tua, membantu orang tua, ya. Kalau memiliki buah roh ini, anak-anak akan laksanakan itu, akan lakukan tanpa disuruh oleh orang tua, ya. Buah roh yang kedelapan yaitu kelemah lembutan. Ya, dalam berbahasa, dalam berkata-kata, anak-anak memiliki bahasa yang lemah lembut. Jangan anak berkata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anak memiliki bahasa-bahasa yang lemah lembut, bahasa yang memberkati, ya. Ya, jangan memiliki bahasa yang membuat mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kata-kata yang kasar kepada orang lain, apalagi makian dan lain sebagainya, itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki bahasa-bahasa yang lemah lembut, yang bisa memberkati orang lain, bisa menguatkan orang lain ketika orang dalam keadaan susah. Ketika anak-anak bisa memberi penghiburan dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Puji Tuhan. Buah roh yang ke-9 yaitu penguasaan diri. Ketika ada buah roh penguasaan diri dalam kehidupan anak-anak, apapun yang diperhadapkan ke anak-anak, anak-anak akan terus menguasai diri. Ketika ada godaan untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, karena ada roh penguasaan diri, anak-anak tidak akan pernah melakukan itu. Ketika ada ajakan untuk menyontek ketika ulangan, ketika ada ajakan untuk tidak jujur dan lain sebagainya, karena ada roh penguasaan diri, anak-anak tidak akan mengikuti keinginan iblis, ya. Karena keinginan iblis itu akan membuat kita masuk ke dalam neraka, tetapi keinginan Tuhan akan membawa kita, kalau kita melakukan itu, akan membawa kita masuk bersama dengan Tuhan di dalam surga yang senang kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan anak-anak semuanya. Miss Norvin sangat berharap 9 buah roh ini terus ada dalam kehidupan. Mungkin anak-anak belum sempurna, kita semua belum sempurna, orang tua belum sempurna, anak-anak belum sempurna. Tetapi kalau kita terus berdoa sama Tuhan, kita mendekatkan diri sama Tuhan, maka buah-buah roh itu akan ada dalam hidup kita, terpancar dalam kehidupan kita. Orang lain akan merasakan itu, dan orang lain yang belum kenal Yesus akan percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kehidupan kita semua. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan memberkati anak-anak semua. Miss Norvin dari sini hanya bisa berdoa supaya anak-anak tetap sehat, kuat, selalu diberkati jasmani, rohani, dan masa depan pun diberkati oleh Tuhan. Kita satu dalam doa. Anak-anak semua lipat tangan, sikap yang benar. Anak-anak arahkan hati kepada Tuhan. Miss Norvin akan pimpin doa dari tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur anak-anak kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 9 buah-buah roh. Biarlah buah-buah roh ini terus ada dalam kehidupan anak-anak kami. Mereka masih kecil, mereka masih membutuhkan selalu pertolongan Tuhan. Tuhan bimbing mereka, Tuhan tolong mereka. Roh Kudus selalu akan menjadi guru yang terbesar dalam hidup mereka. Kami guru-guru orang tua terbatas untuk mendidik anak-anak kami, tetapi kami punya Roh Kudus, guru yang terbesar, guru yang tidak pernah terbatas, guru yang akan selalu mengajari kami, mengajari anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, lindungi anak-anak kami dari
daripada yang jahat. Jauhkan dari celaka, mara bahaya, sakit, musibah, bahkan maut. Virus-virus corona kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan kirim malaikat berpasukan menjaga anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka dipelihara, diberkati. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Permuliakan nama-Mu dalam hidup anak-anak kami. Berkati orang tua anak-anak kami Tuhan. Dalam usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Jasmani rohani mereka diberkati Tuhan. Dalam keadaan susah Engkau hiburkan. Dalam keadaan tertutup jalan, dalam nama Yesus Engkau bukakan jalan. Dalam keadaan tidak ada pekerjaan, dalam nama Yesus orang tua murid boleh mendapat pekerjaan. Usaha-usaha yang mereka kelola, kami berdoa dalam nama Yesus semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Permuliakan nama-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima firman-Mu. Anak-anak sudah terima firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup mereka menjadi rema Tuhan dalam hidup anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom anak-anak. Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya.